dengan untuk yang di coding di menggunakan Python-nya dia. Jadi selagi ya di sini mungkin bukunya kemarin ini kita akan menggunakan buku ini ya. Bisa muncul. Oke, jadi nanti di sini kita akan menggunakan buku ini sebagai referensinya, dan nanti di sini kita akan mencoba beberapa program yang ada di sini ya. Jadi ini sudah saya share bukunya ini ke PJ-nya. Sekali lagi nanti di sini ada berapa yang akan kita bongkar, yang nanti akan kita uprek gitu ya. Kemudian nanti di sini kita akan paham gimana sih secara garis besarnya programan yang ada di jaringan ya. Dan nanti di sini kita akan memanfaatkan yaitu nantinya jaringan yang di komputernya ini ya. Ini mungkin nanti di sini ada berapa ini ya, sebenarnya sudah ada penjelasan di sini. Cuma mungkin nanti di sini saya akan jelaskan ini ya kayak mungkin nanti latar belakangnya dan sebagainya. Mungkin yang di sini dia itu saya juga akan mengambil coding-codingnya di sini, programnya di sini ya. Di sini sudah ada semacam kayak listing programnya dia. Nantinya kalau nggak salah dia sudah ada linknya untuk mendownload semua program yang ada di sini dia. Jadi nantinya bisa kalian coba semuanya untuk di program yang ada di buku ini. Walaupun untuk yang di buku ini memang nantinya ada berapa, yaitu hanya untuk yang di Python 2 sama bisa hanya di Python 3. Tapi nanti di sini mungkin saya akan fokus ke Python 3 aja. Jadi nantinya mungkin saya akan ambil yang untuk di Python 2 mungkin sementara akan saya lewati ya. Dan di sini dia juga sudah bisa, itu istilahnya keterangannya. Nanti kalau program ini dijalankan gitu ya. Oke, nanti di sini ada berapa yang saya akan jelaskan. Mungkin nanti di sini secara lebih detail. Nantinya apa maksud di masing-masing sistem programnya ini dan nanti gimana dia penjelasannya. Jadi nanti untuk referensi lengkapnya ada di buku ini ya. Baik, untuk yang di topik pembelajaran hari ini, nanti di sini kita akan karena ini masih pertama di program jaringannya. Mungkin nanti di sini kita akan tidak semuanya di bab 1 nanti akan kita bedah. Ini sementara saya akan bisa menjadi 2 bagian. Jadi untuk yang di modul yang hari ini, nanti sini kita akan mencoba untuk mencetak nama komputer dan nanti alamat IP versi 4-nya. Jadi memang nanti ada bahasan di IP versi 6-nya, tapi nanti di sini saya akan lebih fokus di penggunaan IP versi 4-nya dia. Kemudian nanti di sini ada mendapatkan alamat IP secara remote, kemudian juga nanti yang berupa alamat IP versi 4-nya ke format lainnya, dan di sini gimana mendapatkan nama servis, port, protokol yang digunakan pada suatu komputer. Jadi ini dasar-dasar di jaringan, nanti harus kalian kuasai, nanti harus kalian pahami, sehingga di sini kalian lebih mudah dalam hal mencermati program-program yang ada di dalam bukunya itu ya. Oke, saya mulai dengan yang ada di layar. Jadi nantinya sini, ini saya pikir nanti kalian sudah paham. Nanti ini yang akan diuprek di bukunya ini ya. Jadi gimana sih nanti sini ada secara fisikalnya ini ya, antara 2 end device. Jadi artinya ketika nanti sini antara 2 komputer ini dia itu saling berkomunikasi, saling berinteraksi, maka dia nanti akan melalui yang namanya 7 layer ini ya. Jadi mulai dari application, udah ada presentation, ada session, transport, network, data link, sama nanti yang di physical layernya. Ini saya kira nantinya kalian di Komdat maupun yang ada di Jarkom 1, kalian sudah mendapatkan secara lebih detail apa itu yang dimaksud di masing-masing layer ini. Dan nantinya sini kalau kita pahami di layer ini, maka nantinya sini kalau kita perhatikan di physical layernya dia itu akan bermain di bit 1010-nya ini.
Jadi nanti kalau kita mengirim kayak format IP address dan sebagainya, maka pada intinya ini dia akan dirubah semuanya ke dalam bentuk bit-bit biner untuk di physical layer-nya. Kemudian juga nantinya ada di layer 2, ini secara konsepnya dia ada di layer paling atas ini ya, layer 7 ya. Jadi ketika ada satu aplikasi, misalkan nantinya sini kalian menggunakan WhatsApp atau menggunakan di Messenger dan sebagainya, maka itu di sebuah aplikasi yang dipasang di PC-nya ini. Nah, aplikasi ini, tadi kan dia ada suatu data yang akan dikirimkan ke sisi tujuannya. Interupsi dari anak saya nih. Kemudian nanti di sini ada di aplikasi layar. Nanti di sini dia itu ada ini kalau misalnya kita ambilnya ada di bukan si layer ya. Jadi ada yang namanya TCP/IP layer. Kalau TCP/IP layer kan dia ada cuma ada 5 layernya. Nanti yang di sini kita dari aplikasi layar dia akan masuk ke bagian namanya TCP segment ini. Jadi nanti di sini ada ini per layer ini dia sebagai aplikasinya, aplikasi yang nantinya akan dikirim ke sisi tujuannya. Jadi ini tadi saya contohkan di misalkan aplikasi WhatsApp, maka data message ini akan dimasukkan ke dalam sini dia. Kemudian nanti sini di layer remote ini dia akan di layer 2-nya ini dia sebagai namanya internet reader-nya. Jadi kalau tadi ada namanya apa itu istilahnya ada si pengirimnya sama dia si penerimanya untuk yang suratnya ini, maka surat ini biasanya kalau kita lewat JNE ini nanti kita akan dikasih semacam kayak ini ya apa istilahnya kayak label ya. Jadi label untuk menandakan bahwa nanti ini dia akan dikirim oleh si pengirimnya, itu dia JNE-nya itu ya. Jadi ini ya, ini ada kasih label dan sebagainya untuk penanda sebagai pengirim dari surat ini ke tujuannya. Ya, nanti sini ada berapa yang perlu kita pahami. Ada namanya MTU, yaitu Maximum Transmission Unit. Jadi untuk yang di sini total frame data yang dikirimkan di suatu paket TCP/IP ini totalnya yaitu sekitar 1.500 byte. Jadi ini ya, nanti kita akan mungkin di pertemuan selanjutnya kita nantinya perlu memahami ini ya, bahwa nantinya paket data di suatu jaringan internet itu dia maksimumnya dia sebanyak 1.500 byte. Jadi katakanlah kalau nantinya kita akan banyak mengirim file ya, mungkin ukuran filenya dia 1 giga, maka nanti 1 giga ini dia akan dibagi per 1.500 byte. Kayak kita ya, mungkin nantinya dari kalian SE ya, mungkin dari Surabaya ke Jakarta, maka mungkin nanti ada 2 kelas itu ya 60, maka nantinya mungkin nanti ada sampai 4 kelas, ada 130 mahasiswa. Nanti kapasitas bisnya mungkin 40, maka nantinya sini kalian akan nyewa sebanyak 3 bis ya. Jadi untuk menampung dari 120 mahasiswa ini. Jadi ini artinya untuk proses pengirimannya di sini juga sama, bahwa di jaringan komputer ini dia maksimal paket data yang bisa dikirimkan yaitu dia 1.500 byte. Oke, ini kalau nanti sini dia melewati yang namanya routing. Jadi ini tadi dia itu end-to-end device ya. Kemudian nanti sini dia kalau dia melewati routing dan sebagainya, maka di sini nantinya akan melewati namanya bagian network layer. Jadi bagian ini untuk aplikasinya nanti sini dia hanya di layer 7 sampai layer 4 ini dia hanya di sisi pengirim sama di isi tujuan ini saja. Tapi untuk bagian pakai router dan sebagainya nanti sini dia hanya sampai di network layer ini. Jadi ini juga nanti yang akan kita uprek di sisi pemrograman jaringan. Nantinya gimana sih dia untuk melakukan semacam kayak pemrograman di Python dan sebagainya, untuk mengenali suatu komunikasi, yaitu menggunakan yang di router, switch, dan sebagainya.
Oke, juga nanti yang sini yang perlu kita kalian pahami juga, ini sedang mereview ya. Jadi alamat IP address-nya, nanti sini ada namanya network sama dia untuknya di bagian hostnya. Jadi network ini dia untuk mengidentifikasi dari sebuah jaringan bahwa ini jaringan ini dia milik dari kode jaringannya berapa. Misalkan nanti yang sini dia itu kode jaringannya dia 10 15.3.5 gitu ya. Jadi untuk yang di sini dia sebagai kode dari jaringannya yaitu dia 10.15. Kemudian untuk yang di hostnya, mungkin hostnya di sini server ini dia kodenya itu dia 3.5. Ya, jadi kalau digabung, dia untuk yang di IP-nya yaitu 10.15.3.5 ini. Ya, ini saya pikir segera kalian dapatkan di jaringan komputer semester kemarin ini. Atau semester ini ya kalian dapatnya. Baik, kemudian nanti ini ada juga untuk yang di penamaan dari sebuah PC atau device itu ya. Jadi nanti yang di penamaan device-nya, nanti kayak kita di PC kita atau di laptop kita, kan biasanya kalau kita masuk di control panel, itu nanti sini dia ada semacam kayak di manajemen device-nya, itu nanti akan kelihatan apa nama dari device kita gitu ya. Nah, nama device ini pada intinya dia sebagai cikal bakal, ini dulu dia sebagai namanya DNS, Domain Name Service. Jadi kayak kita ke di PES, www.pens.ac.id gitu ya. Maka nanti di sini dia itu untuk yang di sebagai DNS-nya di jaringan PENS. Nah, ini nanti pada intinya kan ini dia ada suatu nomor IP ya. Nomor IP-nya PENS kan dia 202.985 apa saya 3 mungkin ya. Ini saya dicek lagi. Jadi ini untuk yang di jaringan PENS ini pada intinya dia ada suatu nomor IP, nanti sini dia akan dirubah ke suatu DNS. Tapi dulu cikal bakalnya sebelum nanti masuk ke DNS, maka ini ada namanya sebuah alamat atau dua nama dari misinya. Jadi nanti sini ada nama PC host 1, host 2, host 3 dan sebagainya. Ini nanti dia akan ketika komunikasi dia akan menggunakan namanya nama dari host ini. Jadi dia selain dari nomor IP-nya, dia untuk yang komunikasinya juga akan bisa menggunakan nama dari hostnya dia. Ini yang pertama. Ini pertama kita nantinya akan belajar masalah di soket ya. Jadi yang untuk yang di program jaringan ini nantinya kita akan perlu pelajari yang namanya soket. Ini apa itu soket? Ya. Sebelum kita masuk ke sini, saya akan masuk dulu jelaskan di sini ya. Jadi soket ini dia sebagai representasi secara abstrak dari sebuah komunikasi endpoint ini ya. Jadi kalau mungkin nanti di sini ini tadi saya asumsikan kayak gini ya. Ada suatu dua device yang saling komunikasi, maka ini dia sebagai ketika dia berkomunikasi kayak gini, soket ini dia akan menggambarkan atau dia akan apa sebenarnya di sini dia itu semacam kayak mengejawantahkan itu apa ya bahasa Indonesianya ya, mengartikan ya, atau nanti di sini dia sebagai visualisasi dari layer yang ada di OSI ini ya. Jadi nanti di sini itu semacam kayak physical layernya, data link layernya, network layernya dan sebagainya. Nanti di sini dia itu pada intinya bisa diambil dari library yang namanya socket ini. Jadi ini sudah ada library socket yang di Python. Nanti di sini kita akan tinggal mengambil berapa modul-modul atau fungsi-fungsi yang ada di socket itu untuk melakukan pemrograman yang ada di jaringan ini. Ya. Ini nantinya dia sebagai ini ya, presentasi dari abstraknya. Kemudian di sini secara detailnya kalian bisa melihatnya di alamat website ini untuk informasi yang terkait dengan semua library yang dimiliki oleh Python. Jadi misalkan nanti di sini ada library namanya getHostName, ada ini ya, nanti dia ada getHostName-nya dia itu ada string. Nanti di sini dia akan memberikan informasi tentang
hostname yang dimiliki oleh si PC itu ya. Jadi hostname ini sekali lagi tadi saya bahas, yaitu nantinya ya, ini dia sebagai namanya hostname ya. Maaf, kalau ngajar online kayak gini ya, banyak terangnya. Kemudian di sini ada beberapa yang perlu kita cermati. Ini dia ada namanya current host name-nya, kemudian nanti ada namanya get host by name-nya. Jadi kalau nanti di sini kita ada namanya get host by name-nya, nanti ada nama dari hostnya, maka dia nanti akan membalikan suatu alamat IP address-nya. Jadi nanti di sini kalian tidak perlu melakukan programming untuk mengetahui berapa sih alamat IP address-nya dari suatu komputer dan sebagainya. Cukup memanggil library atau nanti di sini berapa fungsi yang sudah ada di dalam soketnya ini. Dan nanti untuk yang di sini sebenarnya dia itu sama semuanya ya, baik yang di Python, yang dari C dan sebagainya. Soket ini dia berlaku secara umum ya. Jadi get host name, get host by name ini nantinya kalau di bahasa C, mungkin nanti akan pernah nyoba di Comdat atau di Jarkom gitu ya. Nanti yang sini dia juga akan ada dua fungsi ini ya. Ini untuk mengetahui alamat dari hostnya itu, sebenarnya alamat dari IP-nya. Jadi di short PC ini dia itu mesti ada namanya. Ini dia misalnya namanya PC1 dia. Kemudian dia IP-nya dia 10.2.3.5 saya gini. Ya, ini dia sebagai namanya. Ini dia sebagai alamat IP-nya. Dan di sini untuk yang di network API-nya, aplikasi program interface-nya. Jadi nantinya sini pada intinya waktu kita membuat program dan sebagainya, ini kita bermainnya di level aplikasi ya. Jadi dengan adanya library, socket dan sebagainya, ini nantinya akan lebih dimudahkan ya. Jadi artinya ini sudah disediakan network API-nya. Nantinya untuk menggunakan berapa protokol yang di sini, yaitu protokol A, protokol B, maupun nanti yang di sini protokol C-nya. Jadi artinya sini kalian tidak perlu untuk membuat protokol-protokol ini sesuai yang kalian inginkan. Kemudian dia tinggal menggunakan library yang sudah disediakan. Kemudian di sini kalian sudah bisa melakukan semacam banyak programan di jaringannya itu ya. Oke. Kemudian di sini kita akan coba untuk melihat di sini. Ini ada import soketnya. Jadi ini kalian sudah paham ya. Ini import soket, berarti kan dia ada library Python yang namanya soket ini. Nanti di soket ini dia ada banyak fungsinya di dalamnya. Nah, fungsinya ini ada namanya get host by name, get host name, ada get host by name-nya. Jadi nanti di sini dia cara manggilnya itu nama dari modulnya ini dan titik dia kemudian dia nama dari fungsi yang ada di dalam modulnya dia. Jadi ini cukup nanti di sini dia untuk memanggil dari hostname yang ada di PC kita. Kemudian nanti untuk yang di IP address-nya, nanti untuk yang di sini yaitu ada socket code host by name-nya. Nanti yang sini dia itu untuk mengetahui dari alamat IP-nya. Jadi kalau ini lagi dia sebagai hostnya, maka nanti yang kedua ini dia sebagai alamat dari IP-nya. Ini kemudian kita print. Kemudian nantinya di program utamanya, ini opsional ya. Jadi ini bisa ditambahkan. Ini untuk menunjukkan dia sebagai program utama. If name sama dengan main. Jadi kalau kayak di bahasa C kan dia, kalau bahasa C kan dia wajib ada ya. Integer main gitu ya. Kemudian nanti sini dia ada program utamanya dia. Maka di Python ini dia, kalau ini dia sifatnya opsional. Jadi bisa dimasukkan, juga nanti sini dia bisa dihilangkan. Jadi bisa langsung kita memanggil nama yang namanya fungsi print mesin infonya. Cuma kalau dia langsung dipanggil namanya, maka di sini dia
harus sejajar dengan yang di fungsi yang di atasnya nih. Baik, kita gunakan aja yang fname sama dengan main. Ini yang defaultnya dari program Python-nya. Maka dia sini kalau saya dijalankan dari ini ya. Jadi ini nama dari filenya, listing satu-satunya ini. Maka nanti hostname-nya ini saya lihat dari bukunya dia. Jadi nantinya biar sama dengan yang di bukunya itu. Logis, nah ini kemudian IP address-nya dia itu menggunakan local address. Kenapa local address? Karena address ini dia itu pada PC yang sama ya. Jadi kalian menjalankan Python-nya ini menggunakan PC yang sama. Masih ingat ya? Jadi kalau PC ini dia tidak terhubung ke jaringan, maka ini nantinya dia akan menggunakan yang namanya IP lokalnya. Itu dia 127.0.0.1 ya. Atau yang namanya dia sebagai IP loopback. Ya, kalau yang ini soalnya nanti tidak itu masalah. Ini sudah tadi. Kemudian yang kedua, ini setelah nanti kita paham nanti gimana untuk mencetak nama komputer sama alamat IP-nya. Maka yang kedua nanti di sini kita mencoba untuk mendapatkan alamat IP secara remote-nya dia. Jadi di IP remote-nya kan nanti di sini ketika dia ada dua PC ini saling berkomunikasi, ya. Nah, PC A sama di PC B ini, maka nanti sini dia itu akan si PC A ini harus mengetahui berapa alamat IP dari remote PC B-nya ini. Kalau kita lihat di sini, jadi dia ada python.org, ini remote hostnya ya. Ini bisa kalian ganti dengan Google, atau bisa kalian ganti dengan alamat website yang lainnya. Jadi ini sebagai alamat website yang dia akan diketahui berapa nomor IP dari website ini ya. Ini nantinya dia pakai try except. Ini kalau kalian menggunakan Java, mungkin kalian masih ingat ya, ada try and except ini. Jadi kalau dia kayak FLC istilahnya ya. Dia selama ini dia benar, maka dia akan dijalankan. Kalau saya ada yang salah, maka dia nanti akan masuk ke dalam exceptnya ini ya. Karena nanti ada error dan sebagainya, maka dia akan ditunjukkan dia errornya dia apa ini. Ini nanti untuk yang di sama ya, untuk mencari mengetahui alamat IP-nya, get host by name juga. Jadi ini sama ya dengan yang tadi ya, get host by name. Cuma yang hostnya ini, kalau hostnya tadi kan dia alamat IP dari si PC yang ada di sini, ya. Jadi host ini yaitu PC yang saat ini di jalan programnya, maka nanti di sini hostname-nya ini kita ganti dengan alamat suatu server atau alamat suatu website gitu ya. Jadi yang sini ada python.org, kemudian nanti di sini ini dia sebagai remote hostnya. Remote hostnya itu dia python.org ini yang remote hostnya. Kemudian socket get host by name-nya ini kita masukkan dia yang untuk remote hostnya dia. Ingat di sini kita akan melihat bahwa alamat dari www.python.org ini yaitu dia 151.101.36.223. Seandainya ini kita masukkan alamat remote hostnya ini dia salah, gitu ya. Ini misalnya kita masukkan salah gitu ya. Misalnya dia jadi www.pitco.org, maka nanti sini dia akan ditunjukkan dia salahnya apa dia. Ini kan dia akan masuk ke sini socket.error, ini artinya dia akan muncul. Jadi dia nama atau servisnya dia tidak diketahui. Ya. Nanti kalau saya ada yang ditanyakan langsung aja ya. Kalau ini ya. Yang berikutnya, ini ada yang namanya yaitu dia sebagai line. Jadi selagi tadi sudah saya bahas di depan,
ada 32 bit. Ini artinya gimana dia nanti untuk merubah dari 32 bitnya ini. Dari 32 bitnya ini dia nanti akan dibagi menjadi 4 bagian ya. Ini kalian cuma review aja yang dari Jarkom. Jadi di sini ada namanya net ID sama ada namanya host ID-nya. Jadi yang di sini dia yang ini, kemudian dia sebagai net ID-nya. Kemudian yang di sini dia sebagai host ID-nya. Berarti gimana Pak kalau misalnya dia itu di melakukan subnetting, mungkin di sini dia sebagai net ID-nya, tapi melakukan subnetting ini sebagai host ID-nya. Masalah ya. Nanti yang sini dia tergantung dari subnet mask-nya. Misalnya dia subnet mask-nya dia 255, 255, 255.0 gitu ya. Maka nanti sini dia yang 3 blok yang di depan ini dia sebagai net ID-nya, atau blok yang di belakang dia sebagai yang namanya host ID-nya. Dan nanti yang sini yang perlu dicermati yaitu dia masing-masing bagian ada sebanyak 8 bit. Ini 8 bit. Kemudian artinya sini dia 8 bit ini dia akan kalau kita menggunakan yang hexa, berarti kan dia nanti akan dipecah menjadi 4 bit nih ya. Nah, jadi ini yang nanti yang perlu kalian pahami. Itu nantinya karena nanti yang sini untuk yang di program jaringan dia tidak dia harus di-convert terlebih dahulu ke dalam bentuk yang namanya hexa. Jadi dari kode IP address kayak gini, nanti sini dia akan diubah ke dalam bentuk hexa sehingga nanti sini dia akan dikirimkan ke suatu jaringan gitu ya. Oke, untuk yang perubahannya, maka nanti ini sudah ada sebuah fungsi dari inet ya. Jadi ada aton nih ya, aton ini sebagai address to network byte ya. Jadi dia dalam yang byte, network byte. Kemudian kalau dia NTOA dia balikannya ya. Jadi yang di sini dia networknya to address. Addressnya itu maksudnya yang alamat IP-nya ya. Jadi addressnya misalnya nanti alamat IP-nya 10.25.3 dia. Ini dia sebagai alamat IP-nya. Nanti di sini dia akan dirubah ke dalam bentuk heksanya dia. Jadi kalau untuk yang di atomnya ini, maka di sini nanti dia akan dalam bentuk yang binary formatnya. Bentuk yang di dalam format binernya ya. Berarti binernya ini nanti akan dirubah dalam yang di heksanya lebih mudah dipahami. Dan dia di kebalikannya, NTOA ini dia sebagai dari networknya, nanti dia akan dirubah ke alamat IP-nya. Jadi ini dia nanti keluarnya dia sudah dalam bentuk format alamat IP-nya ya. Misalnya dia 10.2.5.3 ini ya. Kemudian nanti ada yang namanya live-nya. Ini dia akan merubah dalam bentuk yang di hexadesimal untuk yang di biner datanya. Jadi untuk yang di sini kalau dia network byte-nya ini dia pada ini dia akan dirubah dalam bentuk yang di biner. Nanti juga sama, nanti sini dia akan dirubah dari binernya dirubah ke dalam bentuk yang di address yang desimalnya dia. Ini lebih mudahnya berarti kalau biner kan dia panjang ya untuk yang di informasi stringnya ya. Maka nanti sini dia akan dirubah dalam bentuk yang di hexa. Jadi di suatu jaringan, program jaringan, ya, berarti nanti sini dia itu ada dua bisi A sama B. Ketika dia komunikasi, maka data-data yang ada di kirim sini antara A sama B, agar nanti format datanya agar bisa dipahami oleh A sama B, biasanya dia akan dirubah dalam bentuk yang hexa. Jadi ini dia ada beberapa informasi di sini, dia akan diubah dulu ke kayak ini ya, informasi IP address-nya diubah ke hexa, nanti ada IP-nya, dari hexa dia akan dirubah kembali menjadi sebuah alamat IP. Ya. Jadi untuk yang rubahnya, nanti sini dia di Python-nya cukup menggunakan yang namanya hash live-nya, ini dia untuk merubah dari binarnya menjadi bentuk hexa-nya. Untuk yang di sini, ini dia sama, ini dia menggunakannya di soketnya. Nanti yang di live-nya ini dia nanti ada sebuah modul lagi di dalamnya ini ada namanya bin ASCII-nya.
Jadi nanti di bina ASCII-nya ini nanti ada berapa fungsi dari ini ya, bina ASCII-nya ini. Jadi nanti dia ini khusus nanti untuk manggil modul-modul atau fungsi-fungsi yang dari ini ya. Jadi saya dia itu dari ini ada dari XLV-nya, nanti ada sebuah modul lagi namanya bin ASCII-nya. Nanti dari bin ASCII-nya ini ada berapa fungsi-fungsi ada di dalamnya. Nanti termasuk nanti yang di ini ya. Ini dia ada cara manggilnya, cukup dia pakai XLV-nya ini, maka dia sini dia akan sudah otomatis dia akan manggil fungsi ada di dalam sini. Oke, ini dia akan mencoba untuk melakukan format atau dia merubah paket data, ya, paket data yang dari sini ya, dari sebuah alamat IP versi 4-nya 127.001 dan dua alamat IP yang berikutnya yaitu 192.168.1 ini di looping. Ketika di looping berarti kan dia akan ditampilkan dua alamat IP ini. Nah, yang pertama nanti sini dia akan diketahui yaitu dia pakai namanya init aton. Init aton yang dia untuk merubah dari yang istilahnya dia itu address-nya ke dalam yang namanya network address-nya dia. Ini dia pada intinya dia dari IP address-nya dia alamat IP-nya ini. Ini alamat IP-nya dia 127.001. Ini dia akan diproses terlebih dahulu, maka alamat IP dia akan dirubah ke dalam bentuk yang di network byte atau dia dalam bentuk yang di bit-bit binernya dia. Jadi alamat IP ini dia akan dirubah dalam bentuk bit-bit biner menggunakan fungsi yang namanya init atau ini. Ini untuk mengetahui dia back IP address-nya. Jadi untuk yang di sini, ini ya, nanti dia akan muncul untuk yang di IP address-nya. Ini kan dia back-nya, ini IP address-nya kan dia tinggal manggil dari variable yang namanya IP address ini ya. Kemudian nanti yang sini, ini dari IP address ini, nantinya dia akan dirubah ke dalam bentuk biner ya. Ini dirubah untuk yang di bentuk binernya. Ini bentuk binernya. Kemudian dari bentuk biner ini akan dirubah ke dalam bentuk hexanya. Ya, ini nanti sini dia akan dibentuk rubah dalam bentuk hexanya. Jadi sekali lagi untuk yang di hexanya ini dia akan menggunakan kode ini ya. Apa istilahnya dari jadi kalau 127 kan dia 27 itu dia 01111111 ya. Kemudian dia 0000 kemudian yang ini 000000, kemudian yang satunya 0001 ini ya. Jadi di sini dia akan dirubah ke bentuk yang namanya per 2 byte-nya ini. Jadi dia kalau dalam bentuk hexanya dia nanti akan dipecah menjadi ya. Ini hexanya, dan di sini dia untuk yang di hexanya ini dia 7F gitu ya. Kemudian yang di sini dia untuk yang di nolnya. Kemudian di sini dia juga untuk yang di nolnya. Ini 0, kemudian di sini dia 0 gitu ya. Dan di sini dia 0, kemudian di sini dia 1 ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi ini dia untuk yang di suatu program jaringan, biasanya format-format data ini dia akan dirubah ke dalam bentuk hexa. Jadi kalau nanti tadi disampaikan di awal, untuk yang di sini,
format data basic layarnya kan dia dalam bentuk yang bit binarnya ya. Cuma ini kesepakatan umum ya dari ini ya, atau kita mengirim data dan sebagainya. Ini nantinya dia akan dirubah dalam bentuknya di hexa, bentuk format hexanya ya. Nanti intinya di sama ya, ini yang di IP 192.168.0.1. Ini kalau untuk yang dirubah ke dalam yang di hexanya dia akan menjadi C0A80001. Ini ya.